Pemirsa, untuk membahas hal ini selengkapnya telah bersama kami epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono. Selamat siang, Pak Pandu. Selamat siang, Mas Davi. Baik, Pak Pandu, indikator di DKI Jakarta ini menunjukkan angka warna merah. Tadi juga ada beberapa RW di Jakarta menunjukkan merah begitu. Apa yang harus dilakukan sebenarnya, Profesor, untuk mengurangi atau menekan minimal penyebaran COVID-19 ini? Jakarta itu selalu merah. Jadi janganlah menganggap bahwa hanya RW-RW tertentu saja yang merah. Jadi itu kan istilah yang salah. Zonasi itu istilah yang keliru karena menganggap ada kasus di satu RW, kemudian RW itu dianggap merah. Mungkin saja mereka tertular di tempat lain. Jadi ini yang menurut saya seluruh wilayah Jakarta itu atau Jabodetabek saya anggap merah, jadi risiko tinggi. Karena dengan demikian maka yang diperlukan kewaspadaan. Karena kalau tidak itu menjadi kelengahan. Seakan-akan ada zona yang hijau. Nggak ada zona yang hijau di era pandemi ini. Ya kan, jadi orang dengan mobilitas penduduk yang luar biasa antara satu wilayah ke wilayah lainnya, maka tidak ada istilah zona hijau. Itu yang perlu dipahami oleh kita semua. Jadi semua wilayah di DKI Jabodetabek itu risikonya sangat tinggi. Dengan demikian maka upayanya bagaimana? Upayanya meningkat kewaspadaan. Jadi semua penduduk yang beraktivitas itu harus mempraktekkan perilaku 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan dengan demikian maka risikonya akan lebih rendah. Baik, Profesor. Jika kita lihat dari klaster penyebaran sendiri khususnya di DKI Jakarta ini, mana saja yang harus diwaspadai? Tentu saja selain klaster penyebaran di perkantoran, Prof. Ya, jadi semua kegiatan yang mengumpulkan massa, ya kan, ada kerumunan massa, itu potensial untuk meningkatkan risiko. Setelah kita melonggarkan dari restriksi penduduk supaya tinggal di rumah pada waktu PSBB yang intensif kemarin itu, kemudian kita melonggarkan, antisipasilah bahwa kemungkinan ada klaster-klaster penularan. Bisa di pasar, bisa di perkantoran, bisa di pabrik, bisa di banyak tempat yang ada kerumunan. Ya misalnya kalau ada tiba-tiba ada yang bikin konser, nah itu juga potensial tinggi. Jadi kerumunan-kerumunan itu yang dimana antar manusia itu beraktivitas. Dan kalau tidak menggunakan 3M tadi, maka risikonya jauh lebih tinggi. Tapi kalau mereka menggunakan 3M, risikonya bisa ditekan. Jadi prasyaratnya sekarang itu harus 3M, mau masuk gedung atau melakukan aktivitas, walaupun di perkantoran, kadang-kadang orang lengah. Kalau sudah di kantor ketemu teman-teman tidak berisiko. Padahal kita tidak tahu siapa di antara teman-teman kita itu yang kemungkinan membawa virus. Karena orang yang membawa virus itu sebagian besar tidak bergejala dan kelihatan sehat. Dan kalau mereka tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak, maka risiko penularannya akan cepat sekali terjadi. Baik. Prof, tadi Anda menyebutkan bahwa terkait dengan kebijakan pelonggaran di DKI Jakarta. Saya ingin masuk spesifik ke sana, Dok. Khususnya terkait kebijakan ganjil genap yang sudah diterapkan di Provinsi DKI Jakarta. Apakah ini juga nanti akan berimbas pada potensi yang semakin tinggi penularan COVID-19? Ganjil genap kan sebenarnya gunanya untuk menekan kemacetan ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan untuk menekan penularan. Kalau mau dikait-kaitkan bisa saja, misalnya supaya penduduk supaya tidak berpergian gitu. Tapi kan di Jakarta kan bagaimana menekan penduduk untuk tidak berpergian. Jadi ada cara-cara menggunakan nomor ganjil atau yang beroperasi menggunakan taksi atau menggunakan transportasi publik. Ya, jadi masalahnya adalah mendidik penduduk kalau mereka tidak perlu pergi, tinggallah di rumah. Kalau mereka pergi, menggunakan masker 3M. Jadi ganjil genap itu sebenarnya lebih untuk menekan kemacetan. Apakah kemacetan menimbulkan risiko peningkatan penularan? Nggak tahu saya. Apakah bisa seperti itu? Karena tidak ada evidence yang menyatakan demikian. Bagaimana dengan imbasnya pada transportasi umum, Prof, ketika kebijakan ini berjalan, Prof? Ya, jadi itu tanggung jawab pemerintah daerah yang di mana akan terjadi lonjakan penggunaan transportasi umum. Jadi benar-benar harus diterapkan penjagaan jarak. Nah ini yang paling sulit ya, menjaga jarak. Kedua, menggunakan masker dan tempat-tempat fasilitas untuk mencuci tangan itu tersedia banyak gitu. Jadi tanggung jawabnya seperti itu. Dari pengalaman banyak negara sih belum pernah dilaporkan bahwa transportasi publik itu
kalau benar-benar diterapkan 3M karena lebih mudah dalam pengertian kalau pemerintah daerahnya benar-benar serius, itu belum pernah terjadi peningkatan atau menjadi kluster penularan. Baik, Prof, saya ingin masuk ke angka positivity rate di DKI Jakarta ini yang hampir 10%. Prof, ini kan patut diwaspadai. Kemudian berjalan seiring dengan kebijakan pelonggaran di PSBB di DKI Jakarta. Apakah ini bisa kemudian menekan angka penyebaran virus COVID-19 di Jakarta, Prof? Ya, jadi kalau melihat kinerja performance pemerintah daerah dalam mengatasi pandemi itu bukan hanya positivity rate ya, itu salah satu. Ada indikator pantau pandemi, yaitu ada 3 indikator utama, yaitu indikator epidemiologi, indikator kesehatan publik, dan indikator kesiapan daripada pelayanan kesehatan. Jadi positivity rate itu memang salah satu. Kalau sudah di atas 10, itu udah merah untuk angka epidemiologinya. Dan yang lainnya kita lihat. Jadi ada 3, kalau semuanya merah, maka mau tidak mau itu harus, restriksinya harus diperketat. Baik, terima kasih Profesor Pandu Riono sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Kita harapkan bersama angka penyebaran di DKI Jakarta terus menurun. Terima kasih Prof, selamat siang.